Boleh. Kan? Jadi kita itu terinspirasi dari banyaknya desa mati yang ada di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa banyak ternyata di Indonesia itu ada desa-desa yang tertinggal gitu kan. Ada yang di Jawa Barat, ada yang di Jawa Tengah, di luar pulau pun ada di Majalengka, di Jogja. Di Jogja pun ada 2 setahu saya gitu. Jadi kenapa desa mati itu ada banyak di Indonesia? Itu karena ada yang karena natural disasters atau apa? Bencana alam. Terus ada juga karena infrastruktur yang susah untuk mencapai daerah tertentu kan. Nah, yang ada juga desa mati di Jogja itu karena kebetulan saya orang Solo, jadi saya waktu itu ikut jadi bala bantuan untuk gempa di Jogja, di Bantul. Nah, kemudian mereka dibangunin desa. Nah, desa darurat yang ditinggalin mereka cukup lama. Nah, itu semua udah ditinggal sehingga jadi desa mati ya. Jadi sebetulnya yang disebut desa mati itu desa yang sudah ditinggalkan penduduknya. Nah, tapi ada juga penduduk yang masih tinggal di sana. Ada juga beberapa keluarga, cuma beberapa keluarga atau hanya satu keluarga gitu kan, atau hanya orang tua kemudian habis. Nah, dengan banyaknya desa yang tertinggal itu banyak sekali kalau kita googling, kita lihat di media sosial, di YouTube itu cukup viral gitu. Jadi banyak cerita yang terjadi. Nah, kita tahu ya kalau tempat kosong aja ditinggal itu apa yang terjadi itu kan. Ya, saya nggak usah ceritain. Nah, kita semua ngerti lah itu yang ngeri-ngeri gimana gitu kan. Kemudian apalagi satu desa gitu, di mana ada bangunan, di mana ada tempat gitu, tapi kosong udah ditinggal gitu. Kalian bisa search juga di Google, di berita-berita yang nyata memang ada gitu. Nah, itu yang membuat kita terinspirasi. Jadi dari sutradara, penulis, kemudian dari tim saya termasuk Philip, Ringga, Sipu juga kita sangat menarik nih, kita mengangkat cerita tentang desa yang tertinggal. Karena desa yang tertinggal ini pasti ada sesuatunya kan. Nah, termasuk desa yang ada di salah satu daerah ya di Majalengka, yang ada di Jogja itu ada juga anak kecil yang ada beritanya ya, itu yang anak kecil gadis tinggal di sana sendirian. Nah, itu entah ya kenapa dia tinggal sendirian, atau dia terjebak, atau dia memang harus tinggal di situ. Nah, itu yang membuat kita terinspirasi untuk membuat cerita Desa Mati The Movie. Pak Mastur pernah ke air terjun Sampang nggak Pak? Belum pernah Mas. Di daerah Jogja, tepatnya itu di Gunung Kidul. Jadi kita syuting itu benar-benar di desa yang sangat-sangat pelosok. Sampai sinyal pun aja nggak ada. Ya, jadi mati beneran ya? Mati gaya ya? Mati kalau gaya saya ya? tambahkan ya, itu benar-benar desa yang mati sebetulnya. Karena air aja nggak ada gitu. Air aja, kita air kada hujan gitu kan. Benar. Parah sih. Tempatnya itu benar-benar mistis. Jadi kita sebelum syuting itu udah dikasih tahu sesepuh sana, hati-hati berbicara, tindakan dan bla 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 bla, benar-benar dijaga. Nah, kebetulan di saat kita pun syuting ada banyak lah kejadian anak-anak dari pemain, kru, dan ada juga extras yang kesurupan. Oh. Berarti selama proses syuting itu ada yang jagain itu, ada kucing? Ada sesepuh di sana yang ada. buat inilah. Buat jagain selama proses syuting ya? Ya. Nah, itu tepatnya di daerah apa? Daerah Wonosari. Wonosari, Gunung Kidul ya? Gunung Kidul. Oke. Pengalaman yang nggak bisa Bapak Sibu lupain nih selama proses syuting itu pengalaman apa sih? Nah, kalau yang menarik? Yang menarik itu di saat kita syuting hutan. Jadi di hutan itu kita begitu sebelum syuting dikasih tahu penjaga sana kalau hutan itu banyak ular. Oke. Jadi saat waktu kita syuting, waktu kayak saya di monitor gitu ngedirect, jadi kalau dengar suara pesek, kaki udah naik. Takut ada ular. Oke. Tapi sebenarnya banyak ular berbisa sih. Oke, terima kasih Mas Ibu. Nah, Saya nggak berani ke sana, soalnya melewatin hutan mati.
Selamat datang di Desa Segoroyoso. Saya Trimo, lurah desa ini. Anugerah juga sih kita bisa tayang di awal Ramadan. Sesuatu yang bagus juga gitu kan. Emang sih beberapa pihak atau PH itu menghindari pas tayang di bulan puasa gitu. Tapi dengan kita sih optimis sih di tayang bulan puasa ini ya kita target harus sampai 500.000 penonton gitu. Amin. 1 juta. Pokoknya teman-teman media di sini jangan lupa untuk bantu promo kita ya. Kamu bilang ibu untuk siap-siap kalau ada tamu. Gue liat-liat ya, ini desa agak unik sih. Gimana sih? Kamu harus Terwiryo itu. Udah pada nonton kan semuanya? Ini yang habis nonton kan? Habis nonton. Habis nonton. Ya kalau dilihat kan udah tahu bapaknya siapa, anaknya siapa gitu ya. Kebetulan juga mungkin nggak familiar kalau saya juga punya anak perempuan gitu ya. Jadi kalau dibilangin susah memerankan semua proyek udah pasti susah kalau tidak dikuasai. Oh, kalau nggak riset. Hanya karena ini ibaratnya kalau lari 100 meter 50-nya udah nyolong. Oh. Jadi tinggal sisa 50. Siap. Karena kan bapak dengan anak perempuan gitu, dengan kekhawatiran, keprotektifan bapak ke anak perempuan semata wayangnya gitu. Mana anak gue? Oh, sebelah Pak. Enggak kelihatan. Sebelah. Sebelah. Ya gitu. Jadi ibarat analoginya tuh gitu kayak lari 100 meter, gue udah start di 50 gitu. Oke. Nah, kita mau nanya dulu sama Frisly nih sebagai anaknya dari Samuel Rizal. Mati dia, dinyalain. Innalillahi berarti ya. Jadi mati juga. Boleh nih mati katanya. Selamat malam semuanya. Frisly sebagai anaknya Samuel Rizal ya di film Desa Mati. Gimana perasaannya bisa menjadi anaknya Samuel Rizal? Kaget sih, karena gimana pun Kak Sam itu kan abang ya. Jadi pas tahu dia jadi papaku, aku kayak kira-kira kita tebak-tebakan. Kakak tuh nikahnya pas punya anak segede gini, kira-kira umur berapa nih nikahnya? Karena anaknya gede banget kan? Iya, cuma kalau kalian nanti muncul pertanyaan, ini papanya tinggi, mamanya tinggi, kok anaknya pendek? Karena ya. Gimana Pak jawabnya? Karena semua gizinya diambil sama bapak ibunya, anaknya cuma dikasih nasi tempe sambal. Terima kasih. Wah, lagi zaman Krismon kali ya. Iya, kita udah nyiapin jawabannya. Oke. Perasaannya pas tahu mainnya sama Oce, terus juga sama Kak Sam, semuanya pastinya aku bangga banget. Apalagi ketemu sama Kak Adila, salah satu orang yang aku nonton project filmnya. Jadi aku happy banget. Kalau sama Kisha happy gak? Happy juga. Happy juga. Oke, kayak gak ikhlas ya. Enggak happy. Happy Kisha kan adik. Iya, adik kakak ya. Ya, adik kakak ya, tolong dicatat ya teman-teman media ya. Terus isi keluarnya enggak ya, enak lagi. Oke. Kita pergi dari sini. Kalau nyawa kamu mau selamat. Maksud Bapak apa? Kenapa enggak dikasih tahu yang sebenarnya, Nyai? Belum waktunya. Putih ketoirang hang tak disongsongake ono sangi soreng sang. Film itu tahun 2012. Dan di tahun 2023 awal di bulan Januari dikasih kesempatan sama PH kami Senama untuk bisa bermain film lagi. Oke, sebagai Arga. Iya. Itu sosoknya seperti apa sih Arga itu? Oke, karena ini akan nyambung kepada susah atau tidak, saya akan rapel aja ya. Oke. Kesulitan pertama untuk memerankan karakter Arga ini sebenarnya lebih ke ini kan spill dikit ya. Ini tuh sempat ada perubahan cerita di awal yang dimana tadinya Arga ini punya pacar gitu. Akhirnya jadi bersahabat gitu kan. Nah, menghilangkannya bagaimana adalah dengan yang kupikirkan itu bagaimana cara menghilangkan aura Kisha Alvaro-nya dulu nih. Oke, karena ini film pertama kali ya. Iya, yang biasa kan digandrungi wanita, ini enggak gitu di film ini. Ada Ehan Brenda, Frisly, ada Adila.
Bercanda. Enggak, karena karakter Arga itu kakak semua itu enggak seganteng saya di filmnya, enggak sekarismatik saya di karakternya ya. Iya. Oke. Jadi gimana caranya saya menghilangkan kekarismatikan saya itu? Aura ini. Jadi cowok yang lebih santai, yang lebih polos, yang lebih cowok lugu. Gitu loh. Lugu-lugu tapi kepengen. Kenapa? Aslinya mirip-mirip, aslinya nggak beda jauh. Nanti disiapin aja buat pertanyaan itu. Iya, dan yang pasti Arga ini juga karakter yang cukup menyulitkan karena selain dia juga satu-satunya cowok di grup ini, karena Ehan setengah kan. Dia pasti kan setengah ya, jadi mohon maaf banyak. Isi Alvaro, dia mau kalau premier udah dikecekin bautnya tadi katanya. Oh iya sih, sorry. Iya. Ya maaf ya sayang. Oke. Manajer langsung, ya salah gua. Jadi lebih ke banyak adegan actionnya seperti sudah ditonton tadi gitu, banyak adegan-adegan menyulitkan. Salah satunya yang sempat kami ambil sama Pak Sipu ya pada malam itu. Berapa jam waktu itu kita ambil ya Pak? 3 jam lebih untuk satu adegan. Satu adegan. Dari seingat saya dari jam 11 sampai jam 2 malam itu masih adegan itu aja. Karena saking sulitnya dalam teknik pengambilan kamera, koreografi dan lain-lain. Dan pulang pun sehingga aku ada banyak luka di bagian tangan, kaki. Karena adegannya jatuh-jatuh, berantem dan lain-lain sih. Nah, gimana rasanya dimasukin ke kandang babi beneran sama Frisly? Wah, ada tuh. Wah, seru gak? Pertanyaan sulit ini. Saya nggak nyangka ada pertanyaan ini. Jawab apa ya? Gimana rasanya dimasukkan ke sebuah kandang kecil? Beraktingnya susah nggak tuh di dalam itu? Pada saat itu sih nggak susah karena membantu build up chemistry. Ketika di kandang babi berdua itu membantu chemistry saya sama Litang sebagai sahabat ya. Sebagai sahabat. Garis bawahi ya teman-teman media, sahabat. Sebagai sahabat. Jadi karena itu juga cukup lama tuh pengambilan adegannya ya Pak. Cukup lama, jadi banyak ngobrol sama Frisly sana gitu, terus ya build up chemistry intinya lah gitu. Build up chemistry. Seru tapi ya jadinya. Seru banget. Gak ada hal yang saya sesali selama syuting film ini. Mantap. Iya. Oke, luar biasa. Dan saya mau nanya dulu nih sama kreatif produser kita nih, ada Pak Agus. Juten menungso kang kelepetan dosa ing salami-laminya. Tampilkan adalah real Jatilan oleh pemain yang pemainnya setelah itu meninggal. Ya, gitulah ceritanya. Jadi kita terkendala untuk sensor karena terlalu gore, terlalu sadis gitu ya. Sadis. Jadi agar filmnya bisa dinikmati oleh semua kalangan, baik dari 13 tahun sampai ke dewasa ya, gitu. Oke, sudah. Boleh tambah sedikit tadi? Boleh. Karena kan tadi Kak Arus sempat tanyain soal Arga ya. Iya, jadi memang yang saya tahu sebagai pemain, saya ini tidak menganggap bahwa skenario ini adalah kitab suci yang tidak bisa dirubah, tidak bisa diimprovisasi, tidak bisa diganti-ganti, tidak gitu. Tapi memang pada saat itu kenapa tidak ada adegan kalau si Arga ini menutup matanya Dimas, walaupun menurut saya itu juga penting gitu. Itu kan menunjukkan salah satu scene yang akan menunjukkan bahwa persahabatannya dan rasa sayangnya si Arga kepada Dimas juga sebesar itu. Kenapa tidak diadakan? Kembali lagi saya dan juga teman-teman pemain yang lain, pastinya kami kan banyak berunding ya sama Pak Sibu, banyak berunding, banyak ngobrol gitu, dan memang setelah kami sepakati pun memang tidak diputuskan untuk adanya adegan tersebut gitu. Dan kalau yang awal kenapa kami nggak tutup mata dulu, karena kami takut dibunuh sama setan yang terbang-terbang ini. Iya, lebih ke situ aja sih. Terima kasih. Oke, Ehan, mungkin mau jawab dari segi content creator katanya nih. Tadi ada sedikit pertanyaan sambil kayak Ehan Brenda ya. Oke, dari segi promosi, sudah siapkah followers Anda diajak untuk nonton film Desa Mati? Oh, tentunya siap ya. Oke.
aku akan berusaha semaksimal mungkin sih untuk gencar promosi dari film ini, dan tentunya melalui media sosial aku dan juga teman-teman yang lain juga yang tentunya juga punya banyak followers lebih dari aku, Frisley Herlin dan juga Keisha Alvaro dan lain. Kamu tuh paling sering FYP loh di TikTok. Serius? Iya. Walaupun langsung saya scroll sih. Nggak di like dulu ya. Gitu sih, seperti itu. Kita akan berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti apa yang dicita-citakan 1 juta penonton terwujud ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau 500 kayak nanggung 1 juta ya. Ya. Tapi kalau 500.000 katanya Ehan mau datang ke bioskop-bioskop, mau jadi Brenda tapi. Oh gitu. Pakai kostum itu dia muter-muter. Boleh. Gitu, kan? Kalau ada budgetnya lagi boleh. Ditembak lah tuh. Terima kasih. Mumpung ada eksekutif produser, boleh ngomong langsung gimana ya? Kalau aku sih, kalau dapat 1 juta, aku dengan terpaksa nih, aku mau balik lagi ke Desa Mati. Meskipun aku terpaksa itu apa? Karena Desa Mati ini bener-bener creepy, bener-bener menakutkan, dan jalur ke sana itu susah banget men gitu kan. Terus jadi Nazareth lo balik lagi ke sana. Balik ke sana. Liburan di sana. No way ya. Itu adalah satu tempat yang saya terus terang kapok deh datang ke sana lagi. Ini aku baru tahu kalau ternyata ini akal-akalannya Pak Agus tuh ya, yang milik daerah sana. Gila. Jadi bapak pelakunya ya. Iya, dia ternyata terdakwanya. Itu tempat memang kutu kupret ya. Air nggak ada, listrik nggak ada gitu. Saya nggak ada sinyal nggak apa-apa. Tapi itu bikin saya sampai sakit infeksi saluran kencing parah banget. Jadi saya sampai dievakuasi, dibawa ke Singapura karena parah banget, dan itu kita ambil di adegan terakhir. Pakai diseling pula. Tapi kalau dapat 1 juta, saya mau balik ke sana lagi. Saya ajak Ringga and tim bangun saluran air apa istilahnya tuh, air bersih. Serius deh ya. Saya bukan cariin BTS untuk sinyal, itu it's not that important. Tapi yang penting itu orang kan adalah harus punya air ya. Air bersih itu is a very important thing gitu. Juten menungso kang kelepetan dosa ing salami-laminyo